Pandemi COVID-19 telah melanda hampir seluruh dunia dan tidak terkecuali Indonesia. Salah satu sektor yang paling terkena imbas dari dampak pandemi COVID-19 adalah sektor ekonomi, dan lebih spesifiknya lagi adalah sektor UMKM. Atas hal tersebut, pemerintah mengeluarkan stimulus UMKM dengan harapan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu, akankah stimulus UMKM ini mampu menjadi awal baik pemulihan ekonomi, khususnya di Kota Jambi? Selengkapnya akan kami bahas dalam dialog pada hari ini bersama saya Hilda Mesia Fadila dari The View with the Hotel Inilah in Jambi. Pada Juli 2021 lalu, pemerintah mengeluarkan bantuan atau stimulus UMKM yang diharapkan dapat mendorong dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021. Atas hal tersebut, muncullah pertanyaan dan juga menjadi topik kita pada hari ini, mampukah stimulus UMKM ini mendongkrak dan menjadi awal baik dari pemulihan ekonomi kita? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sebelah saya sudah ada beberapa narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Komari SHMH dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM Kota Jambi. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Ya. Selanjutnya ada Bapak Ahmad Afandi, atau kalau saya sering memanggilnya Bang Fandi nih. Ahmad Afandi SHMH selaku CS Manager Transmart. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Selamat bergabung Bang. Ya. Dan yang terakhir, satu-satunya wanita, yakni Ibu Hidayati SE, perwakilan dari Ketua IPMI Jambi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya. Baik, topik kita pada hari ini mengenai stimulus UMKM yang dikeluarkan pemerintah. Sebelum jauh-jauh kita membahas terkait topik kita pada hari ini, saya mau ke Pak Komar dulu, Pak. Iya. Pak Komari dulu. Pak, selama masa pandemi, apakah dari pihak dinas atau pemerintah kota melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM di Kota Jambi, Pak? Ya, makasih itu. Dari dinas kami tentunya pemerintah kota melalui dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, tentunya kita juga berupaya untuk mendampingi para pelaku UMKM yang ada di kota. Kenapa sih harus didampingi? Yang pertama untuk melihat peluang, ya, peluang dan kemudian untuk bagaimana perubahan perilaku konsumen di saat pandemi COVID. Ya, benar. Makanya ini bukan hal yang mudah, perilaku konsumen saat pandemi. Itu yang kita lakukan. Makanya kami beserta Sapsat ini kami selalu untuk melihat ke lapangan apa sih kira-kira yang perlu disampaikan ke para pelaku UMKM. Baik, jadi tetap dilakukan pasti. Tetap dilakukan. Memang kenapa? Sanggupkah untuk melakukan pendampingan seluruh yang ada di kota UMKM? Ini kita tidak bisa sekaligus untuk pendampingan seperti itu, tapi kita tidaknya kita memberikan sosialisasi. Ini sebagai perwakilan pelaku usaha yang di Jambi mendapatkan pendampingan itu Pak? Kalau secara detailnya sih, karena kan anggota IPMI sendiri tergabung di beberapa asosiasi juga. Mungkin, tapi kalau kami dari pihak IPMI sendiri berusaha untuk melakukan pendampingan. Salah satunya kami di 2021 ini ada program yang namanya BCS, Belajar Tetap Santai Bersama IPMI, yang seharusnya kemarin juga program BCS ini ada bekerja sama dengan Transmart. Cuma karena PPKM ini kan tertunda, insya Allah nanti ke depan akan diumumkan. Cuma terkait dengan pandemi ini, memang seharusnya pendampingan itu dalam bentuk ya tadi seperti yang disampaikan Bapak Komari, perubahan perilaku konsumen tadi. Sekarang kan sudah zamannya maraknya era digital. Nah, yang kami harapkan dari UMKM ini adalah pendampingan dalam bentuk digitalisasi tadi. Kenapa? Karena dampak pandemi ini kalau kita pikirkan seperti yang tadi Mbak sampaikan pertama tadi di awal,
Kalau dari survei dari Kementerian Koperasi dan UMKM itu ada 300.000 UMKM yang terdampak pandemi, dan untuk kota Jambi sendiri, untuk provinsi Jambi sendiri kalau saya nggak salah itu ada kurang lebih 11.000. Nah, tapi kalau dilihat lebih spesifik lagi, sebenarnya tidak seluruh sektor yang mengalami terdampak pandemi tadi, tapi bagaimana para UMKM ini mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi keadaan sekarang. Insya Allah mereka bisa bangkit, tapi dengan pendampingan di digitalisasi tadi. Jadi salah satu pendampingannya adalah ya penggunaan, pemanfaatan digitalisasi, karena kan sudah perubahannya sekarang, dan sekarang kan lebih cenderung trennya nih setelah pandemi ini kan trennya naiknya dari peningkatan ekonomi itu rumah tangga, yang berasal dari rumah tangga karena pemanfaatan digital tadi. Baik, saya mau ke Bang Pandi ini, Bang. Pelaku usaha. Ini pertanyaannya mungkin klasik, tapi akan tetap saya tanyakan. Seberapa besar dampak dari pandemi ini terhadap pelaku usaha yang ada di Kota Jambi khususnya? Baik, kalau misalnya masih masa pandemi, kemungkinan nggak terlalu menurun. Tapi karena PPKBM ini kan memang betul-betul dibatasi waktunya, kemudian jam ininya juga dibatasi jam operasionalnya, jadi sangat ngaruh. Jadi benar-benar sepi gitu. Nah, jadi itu pun berlaku juga buat resto-resto yang ada di bawah. Nah, itu biasanya tuh rame mulainya sore ke malam. Tapi karena ini operasionalnya dibatasi sampai jam 5 sore, resto untuk orang-orang yang makan di resto, jadi mereka tuh selalu ngeluh ya ke resto-resto pada mall tuh, kami kayaknya sedikit Pak, anjloknya sampai 75%. 75%. Baik. Dibanding yang sebelum PKBM. Nah, PKBM itu masih mending bisa mereka sampai 75%, malah pendapatan mereka. Baik. Mungkin kita tidak bisa pungkiri lah, pandemi ini memang banyak sekali dampak imbasnya. Iya. Tidak hanya sektor ekonomi, bahkan seluruh sektor juga terkena imbas. Saya juga ingin mengapresiasi kepada pemerintah Kota Jambi, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM, karena tahun lalu kita berhasil memenangkan Natong Steward, Pak ya, di tengah kondisi pandemi, tapi UMKM kita bisa stabil. Ya, itu gimana Pak? Bagaimana bisa mempertahankan kestabilan UMKM di tengah kondisi pandemi? Dan apakah bisa kembali mengulang kestabilan tersebut di tahun 2021 ini, Pak? Yang disampaikan oleh Ibu tadi, tapi ya di samping kita harus selalu memperbaiki itu produk kemasannya, kemudian kita juga selalu mendorong untuk pasar yang baik. Pasar yang baik apa itu? Kami juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk digitalisasi. Ada beberapa angkatan kemarin, ada salah satunya di Digital dan di Akton, masing-masing 80 orang. Di luar itu juga kami sendiri juga menyiapkan untuk pemasaran nanti secara online. Nah, ini upaya-upaya memang yang selalu kita lakukan supaya minimal menambah nilai tambah bagi teman-teman kita, rekan-rekan kita, para pelaku UMKM yang ada di kota. Jadi alhamdulillah sudah mulai berjalan. Walaupun ya kita sama-sama tahu namanya UMKM itu tidak sama, ya. Apalagi mengenai digital ini perlu pendampingan dan harus kita upayakan. Dan insya Allah sebenarnya tahun ini kita juga ada pelatihannya yang khusus nanti kita akan nanti, karena pandemi ini kan bisa mengumpulkan, ya. Makanya agak sedikit tertunda, tapi saya yakin ya optimis dulu UMKM yang ada di kota ini sebagian malah enggak, ada yang tidak terdampak juga ada. Karena banyak, karena apa? Ini tidak punya langganan di luar kota Jambi. Karena apa? Kalau kita mengandalkan hanya pemasaran lokal, ya kita juga makanya dengan adanya digitalisasi, insya Allah sudah kemana-mana, dan produk kita juga sudah sampai Batam, Rio, Palembang, Lampung,
Dan bahkan Jakarta ini sudah banyak yang sudah secara mandiri dia. Jadi itu salah satu kunci menghadapi permasalahan ekonomi di tengah pandemi, yaitu dengan digitalisasi itu Pak ya. Baik, selanjutnya kami akan kembali dengan bantuan presiden atau penyaluran stimulus dari pemerintah. Jangan kemana-mana, tetap di Unjang. Dari The View Swiss Bell Hotel, kami kembali menyapa pemirsa di rumah. Seperti pada segmen sebelumnya yang telah kami janjikan, pada segmen kali ini kami akan membahas terkait bantuan penyaluran dana dari pemerintah atau stimulus UMKM. Saya mau langsung ke Pak Komari, Pak. Ya. Juni lalu Presiden Joko Widodo mengumumkan, Pak, bahwa akan ada bantuan dan stimulus UMKM, Pak. Dan apakah hal tersebut sudah sampai nggak nih Pak di Jambi, dan sudah sejauh mana penyaluran dari pembantuan pemerintah, khususnya pemerintah kota di Jambi, Pak? Baik, sebenarnya untuk penyaluran dana bantuan logistik usaha mikro ini sudah dimulai dari tahun 2020, kemudian dilanjutkan 2021. 2020 sampai dengan 2021 ini alhamdulillah untuk kota Jambi sudah hampir 38 ribu usaha mikro yang sudah mendapatkan bantuan. Itu untuk klasifikasinya seperti apa Pak? Siapa saja yang berhak menerima, yang berapa, dan tentunya kalau tahun 2020 ini masih 2.400.000, kemudian untuk 2021 ini agak menurun, yaitu 1,2. Ya, kriterianya seperti apa? Tentunya yang punya usaha, tentunya yang mau produksinya berjalan, kan, karena pengaruh pandemi tadi. Nah, kemudian syaratnya seperti apa sih? Ya, melampirkan tentunya KTP, NIK ini untuk mengecek keberadaan di ini, itu ya. Kemudian ada kata dan ada keterangan usaha maupun itu. Baik, kalau untuk usaha mikro Pak, itu juga masuk ke dalam pembantuan ini? Ya, masuk. Masuk juga Pak ya? Ya. Nah, nanti masuk ke di dinas tenaga kerja koperasi yang ini, nanti kita teruskan ke sudah diintegrasi ke provinsi. Nanti provinsi yang teruskan ke koperasi. Di sana ada seleksi siapa yang dapat, yang memenuhi dan tidak. Kemudian siapa yang menyalurkan dari bank BRI sama BRI. Bapak menyatakan ada bantuan dari pemerintah atau stimulus lah untuk pelaku usaha. Gimana nih Bang, menurut Abang bisa mendongkrak nggak ekonomi kita di tengah kondisi pandemi ini, bantuan tersebut? Baik. Mungkin dengan bantuan dari Dinas Koperasi dan Tenaga UMKM dan Tenaga Kerja, mungkin ini akan membantu pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang, terutama pedagang kecil yang mungkin banyak ya yang jualannya mungkin nggak laku atau sepi pelanggan, jadi dia bisa memutar usahanya itu dengan bantuan itu gitu. Mungkin dia bisa bikin kayak media sosial, media sosial, online shop gitu. Jadi itu juga memudahkan untuk melakukan perdagangannya gitu. Baik, saya mau ke Bu Hidayati. Pertanyaannya sama. Stimulus UMKM ini, Bu, apakah mampu mendongkrak atau berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi kita, khususnya di Kota Jambi? Stimulus ini insya Allah bisa mampu mendongkrak untuk pemulihan ekonomi, asalkan penyalurannya dananya tepat, terus diikuti dengan pendampingan tadi. Insya Allah memang bermanfaat untuk para UMKM-nya. Artinya apa?
dana stimulus ini memang dibutuhkan apabila disalurkannya melalui retail UMKM, bukan untuk retail yang dalam kategori yang udah besar yang makro kan, tapi emang benar-benar untuk UMKM, tapi dilanjutkan dengan pendampingan. Pendampingannya ya di masa PPKM seperti sekarang ini bukan hanya dalam bentuk digitalisasi, tapi ada beberapa hal yang memang harus mereka punya. Bagaimana dengan dana yang tadi seperti yang disampaikan dengan Pak Komari tadi, alhamdulillah untuk tahun lalu kami IPMI melalui IPMI nasional seluruh Indonesia, IPMI mendapatkan bantuan itu. Nah, untuk di 2021 ini belum tahu nih nanti apakah masih dikoordinasi oleh IPMI pusat atau enggak. Tapi yang jelas kami dana yang itu, tapi terus nanti ada pelatihan dari IPMI pusat langsung kami online melalui Zoom. Itu ada beberapa pelatihan. Jadi ada pengalihan, misalnya yang tadinya awalnya usahanya kuliner, tapi dengan adanya pandemi, misalnya restonya tutup apa segala macam, jadi kita beradaptasi. Beradaptasinya apa? Karena kan kalau dilihat dari sekarang ini kan yang penjualan alat kesehatan, herbal, itu kan meningkat. Terus makanan pokok itu meningkatnya sampai 350%. Kalau kita lihat dari belanja online-nya gitu, sudah memanfaatkan. Nah, jadi dari situ kita ada pendampingan bahwa beradaptasinya kita di tengah pandemi ini tidak harus fokus pada satu masalah, tapi kita beralih ke PSBB yang lalu. Jadi kita ada mencari penghasilan dari sumber baru gitu, bukan hanya dengan fokus pada satu usaha aja. Ya, jadi ini yang patut diapresiasi juga ya kepada masyarakat kita ini sangat sangat kreatif. Iya. Tidak berhenti di situ saja. Tidak harus stuck di satu usaha, tapi beradaptasi melihat kondisi yang ada gitu kan, situasinya juga. Baik, benar. Tadi Mbak Hidayati menyinggung juga terkait penerima tepat sasaran. Saya mau ke Pak Komari, Pak. Apa saja antisipasi yang dilakukan Pemkot untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti yang disebutkan Mbak Hidayati, yang sampai bantuan ini diterima oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang sebenarnya tidak layak menerima? Bagaimana? Baik. Itu memang suatu persoalan. Apa sih upaya kami UMKM? Tentunya ada verifikasi. Verifikasi karena ini sudah melalui kelurahan, ya, dari Pak RT-nya, kemudian Pak Lurah, dan di kelurahan ini juga sudah ada pernyataan dari lurahnya kalau ini memang betul-betul dan dia bertanggung jawab. Makanya NIK-nya, KTP itu menjadi wajib utama yang bisa dikontak segala macamnya. Jadi sudah sampai ke situ. Ini pun di provinsi juga sama, di verifikasi dan sebagainya. Karena apa tadi yang disampaikan dari IPMI, supaya menghindari, ya kalau mungkin sekarang kan banyak hotspot ya, yang ini segala macam melalui itu, tapi ini kan selalu kita sosialisasi, tanya kepada sumber, jangan tanya ke ini. Benar. Yang kedua disampaikan tadi, apa sih setelah bantuan ini, tentu kami mendorong itu, mendorong gimana para UMKM tentunya yang kreatif dan inovatif. Ya. Kalau sekarang nggak kreatif, nggak punya inovatif, saya pikir ini ketinggalan terus. Karena apa? Yang saya sampaikan tadi, perubahan perilaku konsumen sudah jauh. Apalagi dengan pembatasan suara yang disampaikan dari Transmart tadi. Cuma sampai jam 5 boleh, habis itu enggak. Ini harus berpikir. Kalau kita punya produk harus seperti apa sih? Makanya bantuan ini diutamakan untuk produktivitas yang kreatif dan inovatif. Berarti itu Pak ya? Ya. Kita juga sebagai masyarakat harus ya seperti Mbak Hidayati bilang, beradaptasi dengan kondisi baru. Baik, pemirsa, kami akan kembali lagi dengan apa saja prosedur atau kepada siapa saja pihak yang berhak menerima dari bantuan tersebut. Yang kemana-mana tetap di Injambi. Dari The View with the Hotel, kami kembali menyapa pemirsa setia Injambi. Dalam segmen sebelumnya kami sudah membahas terkait prosedur dan apa saja syarat-syarat
dari penerima bantuan dari pemerintah. Saya mau ke Pak Komari, Pak. Iya. Apakah masyarakat kita, Pak, masyarakat Kota Jambi ini sudah aware dengan adanya bantuan ini atau sudah tahu? Atau jangan-jangan masyarakat masih banyak nih yang belum tahu? Saya pikir untuk di kota ya, di Kota Jambi, kalau dibilang belum banyak tahu, sudah kami usulkan sudah 42.000 lebih. Ya kan? Saya pikir sudah luar biasa untuk di kota ini yang mendapatkan itu. Nah, kemudian memang masih ada, satu dua masih ada yang menanyakan hal ini. Tapi memang kami selalu sampaikan, apa sih kriteria-kriteria yang dapat itu selalu kita sampaikan seperti apa. Dan kebanyakan ini ada beberapa yang memang masih ya mungkin karena beberapa terakhir ini banyak tenaga kerja kita yang di PHK. Jadi baru akan mulai, kemudian selalu kita tanya mau usaha apa itu juga masih bingung. Ini memang terus kita sampaikan, lebih bagus kalau memang ada ide bisnis yang memang menjanjikan saat pandemi, silakan dirintis dulu. Nanti kalau sudah memang ada, ya nanti kita coba usulkan untuk supaya yang bekas yang sudah kena PHK nanti bisa berkreasi. Memang masih ada, tapi saya pikir tidak begitu banyak. Ya. Jadi pemerataannya sudah hampir. Insya Allah sudah cukup tinggi kalau menurut hemat saya, karena sudah sekian puluh ribu sudah kita sampaikan punya, dan terakhir ini juga kita sudah sampaikan ada berapa ribu lebih untuk kita usulkan lagi ke kementerian melalui provinsi supaya ini mendapatkan bantuan itu. Dari skala 1 sampai 10, Pak, kira-kira sudah di berapa nih pemerataan bantuan tersebut di Kota Jambi? Apanya nih, 1 sampai 10? Skalanya, Pak, kalau Bapak bisa memberikan nilai persentase. Iya, persentase berapa saya kira-kira? pikir sudah ya 80%-an lah. 80%. Iya, 80% sudah kita usulkan. Tinggal memang ada beberapa 1-2 yang memang ada, tinggal kita sampaikan. Baik. Terkait dengan pekerja yang di PHK, Pak. Apakah pekerja yang di PHK ini juga termasuk dalam kategori yang diberikan bantuan atau itu beda lagi nih, Pak? Beda. Kita lihat karena sekarang teman-teman kita yang ada beberapa yang kena PHK juga dia merintis, ada yang ke pasar ya jualan walaupun sering kejar-kejaran sama LPP gitu kan. Tapi banyak juga yang bisa itu. Nah, ini kita fasilitasi juga kalau memang persyaratan dia harus melalui RT lurah dan sebagainya, supaya persyaratan itu juga dilengkapi. Baik. Tadi sudah disinggung sedikit terkait prosedur. Ya. Harus mendaftarkan kemana, Pak, tadi kalau di kelurahan? Di kelurahan? Ya, nanti kelurahan yang itu. Itu bisa online nggak, Pak? Atau harus datang ke kelurahan untuk pendaftaran? Untuk sementara ini masih datang ke sana. Karena mungkin ada juga izin dan sebagainya. Yang memang di kelurahan belum semuanya siap untuk ini. Baik. Saya mau ke Bang Sandi. Bang, untuk pembantuan ini, Transmart akan ikutkah? Ya, mungkin atau gimana? Ya, mungkin kalau untuk Transmart ini kan termasuk skala besar ya. Jadi kan itu prioritasnya memang itu untuk yang menengah dan skala kecil. Mungkin kalau kita mungkin memperbantu usaha-usaha UMKM itu dipromosiin di mall. Jadi kita memang ada satu gerai itu semuanya isinya UMKM, produk-produk UMKM. Jadi dengan cara seperti itulah kita untuk membantu. Nah, berarti tetap bekerja sama dengan dinas koperasi. Nah, jadi dinas koperasi mungkin bisa memberikan bantuan, kemudian dia membuat produk atau makanan atau sejenisnya ya. Kemudian bisa kita masukin ke dalam mall. Kita bantu melalui itu aja. Gitu. Seperti itu. Saling bersinergi. Tapi kalau untuk dapat bantuan mungkin belum gitu. Belum. Gimana, Pak? Mungkin agak keluar tema ya. Iya, kalau pelaku usaha makro gimana, Pak?
Dapat Ya. bantuan juga kok? sampai saat itu belum. karena ini khusus untuk mikro. Iya. Kemudian tadi kami juga mempersiapkan UMKM yang siap untuk masuk pasar. Kita juga fasilitasi. Gimana sih Transmart tadi? Transmart ini mallnya ini keluar izin di Transmart, pihak Transmart harus menyiapkan tempat untuk UMKM. Iya. Wajib hukumnya. Kalau enggak ada keluar itu. Iya. Jadi memang kami sudah fasilitasi, kita saling sinergi semuanya untuk mengangkat UMKM. Nah ini kemudian UMKM yang tergabung dalam asosiasi maupun belum, ini tetap pihak Transmart nanti akan menyiapkan tempatnya untuk dipasarkan. Ini sudah ada kolaborasi dan ini syarat mutlak bagi mall yang ada di Kota Jambi harus menampung UMKM yang ada di Kota Jambi. Kolaborasi, Pak. Iya, Harus. kolaborasi. Sinergi. Baik. Untuk Bu Hidayati nih, Bu. Apa saja yang sudah dilakukan IPEMI untuk mempertahankan stabilitas perekonomian khususnya UMKM? Kalau dari IPEMI sendiri sih, khususnya IPEMI Jambi, ya, tadi kami ada yang namanya program BTS tadi, belajar tetap santri bersama IPEMI. Nah, baru-baru ini kami ngejalanin bersama kolaborasi bersama Unilever. Nah, di situ kami karena situasi pandemi memang tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi kami yang roadshow langsung datang ke anggota pelaku usaha UKM anggota IPEMI. Kami datang langsung membawa staff yang disiapin oleh Unilever, bekerja sama juga dengan PLN. Nah, di situ untuk yang usahanya kuliner, apa sih kendalanya sekarang, begitu kan? Seperti untuk usaha yang sekarang yang sedang digemari itu oleh anak-anak atau mulai dari dewasa sampai anak-anak sampai orang tua tuh makanan apa? Nah, di situ nanti dibantu untuk cara memasak, terus memperbaiki rasa gitu kan, sehingga nanti bukan cuma sekedar tampilannya tapi rasanya juga gitu. Jadi memang ada beberapa program, termasuk program selain program yang baru-baru ini juga kami digitalisasi, terus pelatihan memanfaatkan barang-barang bekas seperti botol, kaleng minuman, terus dilukis dan dihias lagi dan bisa dijual sebagai souvenir. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang, masyarakat kita ini sekarang sudah aware sekali, Pak. Ya. Dalam kondisi seperti ini sudah berani mengambil inisiatif Iya, seperti inisiatif. artinya IPEMI dan Transmart juga, ya Pak. Jadi membantu pemerintah kita juga, Pak. Sebelum saya tutup segmen pada kali ini, Pak, saya mau bertanya ke Pak Komari. Adakah stimulus lain selain dan pres tersebut kepada pelaku usaha atau pelaku UMKM di Kota Jambi? Ya. Jadi yang lain ini bantuan kewirausahaan juga ada. Melalui bidang kewirausahaan di Kementerian Koperasi. Ini juga untuk para wirausaha yang kreatif tentu ada. Jadi ada, Pak, ya? Ada. Oke. Maksimal cuma tidak sampai 9 juta, itu maksimal 7 juta. 7 juta. Maksimal. Oke. Baik. Pemirsa, kami akan melanjutkan pembahasan dialog kita pada hari ini dan sekaligus menutup dialog kita. Jangan kemana-mana, tetap di Injambi setelah jeda pariwara berikut. Halo pemirsa setia Injambi, kami kembali menyapa pemirsa tentunya dalam dialog stimulus UMKM akankah menjadi awal baik bagi pemulihan ekonomi khususnya di Kota Jambi. Dan saya kembali mau bertanya kepada Pak Komari, Pak. Mungkin bukan bertanya ya, kita sudah masuk ke segmen terakhir.
mungkin dari setiap narasumber kita boleh memberikan closing statement atau boleh harapan kepada Kota Jambi, atau lebih khususnya lagi kepada perekonomian yang ada di Kota Jambi, mungkin boleh dari Pak Komari. Tentunya kami berharap ya kepada seluruh pelaku UMKM yang ada di kota, kita harus membangun optimisme. Ya, karena apa? Di dalam krisis pasti ada peluang. Kita harus pandai membaca peluang pasar, kita harus pandai membaca keinginan konsumen. Insya Allah ke depan kita pasti akan tentunya berdampak kepada perekonomian Kota Jambi, dan yang pada akhirnya bisa meningkatkan nilai tambah bagi pelaku UMKM tersebut. Masih ada lagi Pak? Satu. Baik, ke Bang Fandi Bang, apa harapan Abang untuk perekonomian di Kota Jambi? Ya, mungkin yang paling utama tuh semoga PKBM ini segera selesai. Ya, terus dengan ini ya, dengan penurunan COVID juga. Kalau misalnya COVID tetap tinggi ya, pasti ini tetap terus diperpanjang gitu kan. Kalau diperpanjang ini mungkin perekonomian juga terdampak gitu kan, dan pelaku usaha juga yang paling utama terdampak, pelaku usaha mikro maupun makro. Jadi harapan saya sih semoga ini segera berlalu dan semoga pandemi juga segera selesai. Itu aja sih harapannya. Bener ya. Baik Mbak, menutup nih Mbak, apa harapan Mbak selaku perwakilan pengusaha UKM yang ada di Kota Jambi? Mengajak seluruh UMKM yang ada di Jambi, baik yang tergabung di ITB ataupun yang enggak, mari kita bangkit bersama, sinergi bersama, menyikapi PSBB yang ditetapkan pemerintah, mencari penghasilan dari sumber baru dan beragam. Terus dari PSBB ke new normal, apa sih new normal? New income, normal spending, dengan pendapatan yang kita bertambah, tapi pengeluaran tetap. Artinya apa? Mengurangi pengeluaran yang sifatnya konsumtif. Nah sekarang ada PPKM, yuk mari kita beradaptasi menghadapi COVID. Mudah-mudahan insya Allah dengan bangkitnya ekonomi rumah tangga, insya Allah ekonomi Kota Jambi juga bangkit. Baik, saya juga mau tambah sedikit nih untuk menjawab tema kita. Akankah stimulus UMKM ini menjadi awal baik bagi pemulihan ekonomi khususnya di Kota Jambi? Menurut Bapak gimana Pak? Akan menjadi suatu hal yang positif, atau ya mungkin ada gebrakan lah tapi tidak memberikan pengaruh besar, atau seperti apa Pak? Mungkin boleh? Saya pikir untuk bantuan ini, saya pikir dampaknya sangat positif. Karena apa? Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, ini akan menambah tentunya dana untuk produksi, ya. Yang tadinya mungkin pendapatan sebelum pandemi atau masa-masa awal pandemi masih lumayan, tapi di akhir-akhir ini PPKM tentunya sampaikan tadi ini drastis ya, hampir sekian persen turun. Nah ini sangat membantu, membangkitkan. Makanya selalu saya sampaikan harus optimis. Ini peluang harus kita menangkan. Ya alhamdulillah sampai hari ini saya lihat beberapa kami panggil 20 kemarin para UMKM sudah mulai produksinya juga sudah mulai bagus. Bacalah peluang. Kreatif harus kualitas harus ditingkatkan. Karena negara ini tergantung juga dengan UMKM ini. Kalaulah fondasinya kokoh, sudah kuat, insya Allah kita akan cepat bangkit. Apalagi nanti pandemi ini sudah mulai berangsur menurun, insya Allah ini akan normal kembali. Ya, dan pada akhirnya juga para UMKM ini akan pendapatannya juga akan kembali normal juga. Baik, Bu Hidayati, pertanyaannya sama. Akankah stimulus UMKM ini mampu menjadi awal baik bagi pemulihan ekonomi khususnya di Kota Jambi? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa stimulus ini akan berdampak baik sekali untuk ekonomi Kota Jambi apabila penyalurannya memang tepat kepada retail UMKM tadi. Terus tidak hanya penyaluran dalam bentuk dana, tapi juga ada pendampingan. Pendampingan dalam arti apa? Digitalisasi dan keuangannya. Jadi mungkin ada yang salah dengan keuangan, tidak mencatat atau tidak mengevaluasi pengeluaran dan tidak mempunyai cadangan.
seharusnya apa yang kita dapatkan di hari ini dievaluasi dalam 1 hari, modal yang dikeluarkan berapa, keuntungan berapa, terus yang dicadangkan untuk pengeluaran berikutnya berapa. Kan seharusnya seperti itu. Nah, mungkin kami dari para UMKM yang kami minta selain stimulus dalam bentuk bantuan langsung tunai, mungkin ada juga pendampingan digitalisasi dan manajemen keuangannya yang dalam bentuk yang sederhana. Baik. Hmm. Langsung di itu Pak ya. Ya. Dilakukan kita bersama-sama. Iya, Dan Bang Fandi gimana Bang? Hmm. Jadi awal yang baik, Iya. pengaruh besar nggak Bang? Ya, stimulus ekonomi ini mungkin ya sangat mempengaruhi untuk pedagang-pedagang itu ya, untuk pengusaha mikro atau menengah. Dengan bantuan ini mungkin mereka bisa berinovatif untuk membuat suatu usaha yang baru lagi. Mungkin itu. Baik, jadi 3 narasumber kita setuju ya bahwa stimulus UMKM ini insya Allah dan kita berharap bisa mendongkrak pertumbuhan perekonomian khususnya di Kota Jambi. Baik, dengan begitu berakhirlah sudah dialog kita pada hari ini dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ketiga narasumber yang telah menyempatkan untuk hadir dan bergabung di dialog kita pada hari ini. Dan pemirsa, dengan begitu akan saya akhiri dan ada satu statement yang ingin saya sampaikan bahwa mungkin kita sedang terpuruk tidak hanya dalam sektor ekonomi saja, tapi hampir seluruh sektor juga bernasib sama. Namun hal yang paling penting adalah kita semua harus bangkit dan saling mendukung satu sama lain. Setiap pihak harus saling bekerja sama, dan dengan begitu saya yakin kita tidak hanya mampu untuk bertahan, akan tetapi kita bisa pulih dan membuat Jambi kembali jaya. Saya Hilda Mestria Fadila mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Injambi, dan jangan lupa selalu saksikan Injambi setiap hari Jumat pukul 8 malam dan siaran ulang di hari Sabtu pukul 5 sore. Sampai jumpa pemirsa.